Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang sirah, di mana ini kali ini sirah tentang perang Badar. Kisah perang Badar Kubra yang menyentuh hati. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita langsung masuk ke sirahnya. Kisah perang Badar Kubro yang menyentuh hati. Di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, suasana Madinah terasa berbeda. Sejumlah 313 kaum muslimin dengan persenjataan sederhana berangkat menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah. Mereka bukanlah pasukan besar dengan kekuatan duniawi yang menggetarkan. Mereka adalah orang-orang beriman yang hatinya dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan terbaik dari kacamata manusia. Kemenangan jelas berada di pihak Quraisy. Namun, dari kacamata iman, pertolongan Allah lebih dekat daripada urat leher. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menengadahkan tangan, air padat air mata mengalir di wajah mulianya. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku ya Allah. Jika pasukan ini binasa hari ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendekati beliau, menenangkan dan berkata, wahai Rasulullah, cukup engkau bermunajat kepada Rabbmu. Sungguh Allah akan mendapati janjinya. Pagi hari tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Bergembiralah karena pertolongan Allah telah datang. Beliau memberitahu bahwa malaikat akan turun membantu kaum muslimin. Saat di medan perang, barisan kaum muslimin diatur rapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan, memeriksa satu persatu sahabatnya. Dengan suara tegas, beliau berseru, majulah menuju surga yang luas langit dan bumi. Mendengar itu, seorang sahabat muda bernama Umair bin Al-Humam radhiyallahu an bertanya, surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Umair pun berkata, wah betapa indahnya, tidak ada yang menghalangiku untuk segera memasukinya. Lalu ia melemparkan kurma yang sedang ia makan dan berlari ke medan pertempuran hingga gugur dengan syahid. Akhir pertempuran. Pertolongan Allah benar-benar turun. Malaikat itu berperang bersama kaum muslimin. Musuh porak-poranda para tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi dakwah Islam tewas. Termasuk Abu Jahal yang sosok selama ini menjadi simbol kesombongan dan penentangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah kemenangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan kasih sayang dan keadilan. Beliau melarang membunuh orang-orang yang dipaksa ikut perang oleh kaum Quraisy. Islam tidak membunuh tanpa hak, bahkan di medan peperangan kali itu. Baik, itulah sirah yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan faidah dan pelajaran penting dari perang Badar adalah yang pertama, kita dapat mengerti kemenangan datang dari Allah, bukanlah dari jumlah dan kekuatan senjata. Kaum muslimin yang sedikit bisa mengalahkan pasukan besar karena tawakal, doa, dan keikhlasan. Dan kedua, kita bisa belajar kepemimpinan yang bijak membawa kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan musyawarah, strategi matang, dan semangat yang dibangkitkan di hati sahabat. Tiga, kita dapat belajar Islam menjunjung tinggi keadilan bahkan dalam peperangan. Tidak semua yang berada di pihak musuh harus dibunuh, terlebih jika mereka dipaksa. Yang keempat, semangat menuju akhirat lebih utama daripada kenikmatan dunia. Kisah Umair bin Al-Humam radhiyallahu an mengajarkan bahwa rindu surga membuat seorang mukmin rela mengorbankan nyawa. Mungkin segitu saja dari Ana. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.